Kisah para raksasa purba, penghuni bumi sebelum Nabi Adam. Jauh sebelum Nabi Adam diciptakan dan sebelum manusia pertama menginjakkan kaki di dunia, bumi telah menjadi tempat bagi makhluk-makhluk perkasa yang berukuran raksasa. Mereka adalah bangsa purba yang diciptakan oleh Tuhan sebelum manusia. Makhluk yang ditugaskan untuk menjaga dan menguasai bumi. Mereka dapat hidup selama ribuan tahun dan membangun peradaban yang megah serta menjelajahi dunia yang masih muda. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, para raksasa terseret dalam kesombongan dan keangkuhan hingga akhirnya dihancurkan oleh Tuhan, sehingga yang tertinggal hanya jejak-jejak yang kini menjadi legenda. Dikisahkan bahwa sebelum Tuhan menciptakan manusia, Ia lebih dahulu menciptakan makhluk-makhluk raksasa sebagai penjaga bumi. Mereka disebut dengan berbagai macam nama berbeda di masa yang berbeda. Ada yang menyebut Banu Jan, Azazil, atau raksasa purba. Mereka itu bukanlah manusia, bukan juga malaikat. Akan tetapi mereka memiliki kekuatan luar biasa dan usia yang panjang. Para makhluk ini memiliki tubuh yang menjulang sangat tinggi dengan kekuatan luar biasa yang mampu mengangkat gunung dan mengubah aliran sungai. Mereka juga diberikan kecerdasan dan kebijaksanaan sehingga dapat membangun kota-kota besar dari batu-batu yang sangat kokoh. Pada masa itu, bumi masih liar dengan hutan-hutan raksasa yang lebat, gunung-gunung yang menjulang sangat tinggi, dan sungai yang mengalir seperti ular raksasa melintasi daratan. Tak ada manusia yang hidup di atas tanahnya, hanya raksasa yang menguasai daratan, lautan, dan juga langit. Peradaban megah kaum raksasa. Dalam waktu ribuan tahun, para kaum raksasa membangun kerajaan-kerajaan yang hebat dan tak tertandingi. Para kaum raksasa mendirikan istana yang puncaknya sampai menembus awan, membuat jalan-jalan besar dari batu, dan menguasai ilmu pengetahuan yang dimana manusia modern pun tak dapat membayangkannya. Mereka faham bagaimana mengendalikan unsur alam, membangun bangunan yang kuat dan tak runtuh oleh waktu, dan membuat alat-alat besar untuk memindahkan gunung dan menggali sungai. Namun, dengan segala kejayaan dan kekuatan itu, muncullah kesombongan di dalam hati mereka. Sebagian besar dari para raksasa mulai menganggap diri mereka sebagai makhluk yang paling tertinggi. Bahkan, ada yang berani menantang kekuasaan Tuhan. Mereka mulai berperang satu sama lain demi mendapat kekuasaan dan kehormatan. Peperangan besar itu terjadi antara kerajaan mereka, sehingga menghancurkan banyak kota dan menyebabkan kehancuran yang meluas. Azazil dan bangkitnya kejahatan. Di antara para raksasa itu, ada satu makhluk raksasa yang lebih unggul dalam kecerdasan dan kekuatan dibandingkan dengan yang lain. Dia biasa dikenal sebagai Azazil, seorang pemimpin di antara mereka, para raksasa yang awalnya adalah makhluk paling taat kepada Tuhan. Azazil sangat dihormati oleh semua raksasa, dan bahkan dia mendapatkan tempat di antara para malaikat karena kebijaksanaannya. Namun, seiring berjalannya waktu, Azazil mulai dipenuhi dengan kesombongan. Dia merasa bahwa dirinya lebih baik dan lebih hebat daripada makhluk lain, bahkan lebih baik dari makhluk yang akan datang setelah mereka. Dikala Tuhan memberi kabar bahwa suatu hari akan menciptakan makhluk bernama manusia, Azazil menolak ini
dan menganggap manusia hanyalah makhluk lemah yang tidak layak menggantikan para raksasa yang telah berkuasa sekian lama. Para raksasa terbagi menjadi dua kubu. Ada yang tetap setia kepada Tuhan, sementara yang lainnya mengikuti Azazil dan mulai pemberontakan. Mereka berani menantang aturan Tuhan dan berusaha merebut kendali penuh atas bumi. Hukuman Tuhan dan kepunahan kaum raksasa. Tuhan melihat kesombongan dari para raksasa dan bagaimana mereka telah merusak dunia yang seharusnya mereka jaga. Maka hukuman pun dijatuhkan. Gempa dahsyat mengguncang tanah, menelan kota-kota megah para raksasa. Gunung-gunung pun meletus dan menyelimuti langit dengan abu hitam yang menutupi cahaya matahari. Air bah datang melanda sampai menenggelamkan kerajaan-kerajaan mereka yang dulu berdiri kokoh. Angin topan yang dahsyat datang menghancurkan bangunan-bangunan mereka yang tersisa. Satu persatu dari para raksasa tumbang. Tubuh mereka yang sangat besar terkubur dalam tanah, menjadi gunung-gunung dan bebatuan yang kita lihat saat ini. Sungai-sungai terjadi dari air mata mereka yang menangisi kehancuran kaumnya. Azazil dan para pengikutnya yang tersisa tidak dihancurkan, akan tetapi diusir dari tempat mereka yang mulia. Mereka dikutuk untuk hidup di dalam kegelapan dan menjadi makhluk yang kelak kita sebut sebagai iblis dan jin jahat, terusir dari rahmat Tuhan. Kedatangan manusia di bumi. Setelah kehancuran kaum raksasa, bumi menjadi sunyi untuk waktu yang sangat lama. Alam pun mulai memulihkan dirinya. Hutan-hutan tumbuh kembali, lautan kembali tenang, dan langit kembali cerah. Kemudian, tibalah saatnya ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Nabi Adam. Dia diciptakan dari tanah dan tidak sebesar raksasa, tidak juga sekuat mereka, tetapi diberikan akal dan hati yang lebih dalam. Para malaikat itu melihat manusia dengan takjub. Namun Azazil, yang kini dikenal sebagai iblis, memandangnya dengan penuh kebencian. Dia tetap menolak untuk mengakui manusia sebagai makhluk yang lebih mulia, karena dia masih tetap merasa bahwa kaumnya adalah yang paling layak menguasai bumi. Namun, Tuhan telah menetapkan takdir yang baru bagi dunia ini. Raksasa yang dahulu kala berkuasa, kini tinggal sebagai bayangan di masa lalu, dan manusialah yang menjadi pewaris bumi.